Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, sekaligus kesempatan untuk beramal saleh, sekaligus untuk terus belajar agama. Salah satu yang kita mohon kepada Allah agar dimudahkan adalah belajar bahasa Arab. Pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang definisi nahwu. Ya, sebagaimana di pertemuan saraf kita juga sudah membahas tentang definisi tasrif, ya, sehingga dengan jelasnya definisi atau pengertian sorof maupun nahwu, kita pun sudah bisa membedakannya. Dari sisi mana perbedaan antara nahwu maupun sorof. Kita lanjutkan pelajaran nahwu kita berkaitan dengan pengertian kalam. Ya, qala, ya, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah, ya, lafaz yang tersusun yang mengandung faidah dengan peletakan yang dimaksud adalah peletakan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Ya, kalam adalah, ya, lafaz yang tersusun kemudian apa? Mengandung faidah menurut peletakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Adapun, ya, kalam memiliki dua makna. Yang pertama menurut bahasa, al-kalam maknayan ahaduhuma lughawiyun wasani nahwiyun. Jadi kalam pengertiannya ditinjau dari bahasa dan ditinjau dari menurut ahli nahwu. Adapun kalam menurut bahasa, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawaun akana lafdon am lam yakun kal khat wal kitabati wal isyarati. Ya, akana lafd sawaun kana lafdun am lam yakun kal khati wal kitabati wal isyarati. Ya, jadi kalam menurut bahasa adalah ungkapan amma tahsulu bisababihi faidah. Jadi ungkapan tersebut mengandung faidah, sama saja itu yang berupa lafaz atau bukan lafaz, amlam yakun, seperti khat, tulisan atau isyarat. Adapun definisi ini mendapat komentar dari beberapa ulama berkaitan dengan amlam yakun. Ya, jadi komentarnya ada, dia tidak memiliki suara dan tulisan, dan nanti kita akan sedikit baca syarah selanjutnya. Wa amal kalamu, ya, an-nahwiyu, dan adapun pengertian kalam menurut ahli nahwu, falabutta, ya, falabutta min ayyastami'a fihi arba'atu umurin. Harus mau tidak mau terkumpul di dalamnya ada 4
perkara. Al-awwalu ayyakuna lafdun, yang pertama berupa lafad. Ayyakuna murakkaban, tersusun. Ayyakuna mufidan, mengandung faidah. Ya, mengandung faidah. Yang keempat, warabi ayyakuna maudu'an bil waddi arabi, mengandung ya atau sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi ayyakuna maudu'an bil wad'il arabi. Jadi susunan ya yang berupa lafaz tersusun, mengandung faidah, itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang pertama, wa makna kaunihi lafdhon. Ya, jadi susunan pertama dari kalam adalah wa makna kaunihi ya lafdhon ayyakuna sautan mustamilan. Ya. Jadi harus berupa suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah allati tubtada'u bil alif wa tungtaha bil ya'i. Jadi ayakuna sautan mustamilan ala ba'di al hurufi al hijaiyati. Jadi suaranya itu mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah yang dimulai alif, yang diakhiri dengan ya. Contohnya adalah Ahmadu. Jadi Ahmad tersusun dari huruf hijaiyah, alif, ha, mim, dan dal. Itu huruf hijaiyah semua. Wa yaktubu ya disusun dari ya, kaf, ta, ba. Kemudian Sa'idu ya tersusun dari sin, ain, ya, dan dal. Wa kulla fa in kulla wahidatin min hadhil kalimati thalasi ingdan nutqi biha takunu sautan mustabilan ala arba'ati akhrufin hijaiyah. Jadi teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah SWT, setiap ya kata-kata yang menjadi contoh tersebut ya mengandung salah satu dari huruf hijaiyah ya 4 sautan mustabda ala arba'ati akhrufin hijaiyah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yang pertama yang dimaksud ayyakuna lafdun adalah mengandung suara yang terdapat di dalamnya salah satu dari huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya tubtada'u bil alif ya wa tungtaha bil ya, dan diakhiri sampai ya fal isyaratu masalan la tusamma kalaman ingdan nahwiyin. Nah ini dia. Jadi tadi di awal dijelaskan sawa'un kana lafdun am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Ya di sini menurut pensyarah adapun isyarat ya itu menurut ahli nahwu tidak termasuk kalam, la tusamma kalaman ingdan nahwiyin. Jadi isyarat itu kenapa tidak mengandung suara ya, tidak mengandung suara yang terbentuk ya, yang di dalamnya ada huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai ya. Kenapa? Li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena tidak ada ya di dalamnya isyarat itu ya suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ya. Kemudian yang kedua wa makna kaunihi murakkaban ya, jadi tersusun ya, ayyakuna muallafan, tersusun min kalimataini au aktsaro, tersusun dari 2 kata atau lebih. Nahwu ya seperti
Muhammadun musafirun, ya, min kalimataini au akthar, wal ilmun nafi', ya, wal ilmu nafi wal wa yablughul mujtahidul majda, ya, tersusun dari dua kata atau lebih. Muhammadun musafirun, jadi tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya yablughul mujtahidu al majda, likulli mujtahidin nasibun, wal ilmu khairun ma tas'a ila, itu tersusun dari dua kata atau lebih, ya. Jadi wa ma'na kaunihi murakkaban ayyakuna muallafan, jadi ya, kalimat itu salah satu yang membentuk di dalamnya adalah terdiri dari sebuah susunan kata dua atau lebih, sebagaimana yang sudah dicontohkan. Kemudian wa makna kaunihi mufida, ya, jadi dia mengandung faidah. Ayyahsuna sukutul mutakallim alaih, jadi sempurna diamnya seorang ketika berbicara. Maksudnya apa? Yang mendengar la yabqas sami'u muqtadirun li syai'in akhar, jadi yang mendengar itu tidak sampai menunggu sesuatu ketika seorang pembicara berbicara, ya. Jadi diam, sempurnanya diam orang berbicara. Ayah sunna sukutul mutakallim alaih, ya, jadi ayah sunna sukutul mutakallim alaih, sempurna diamnya seorang ketika berbicara, dan yang mendengarkan tidak sampai menunggu sesuatu yang berbicara itu selesai berbicara, ya. Berbeda ketika, ya, berbeda ketika idza hadarul ustad, apabila telah hadir seorang ustad terus dia diam, maka yang mendengar akan krik krik krik. Kenapa? Dia tidak mengandung faidah, ya. Idza hadarul ustad, ketika ucapannya sampai di situ, pasti yang mendengar akan terdiam menunggu. Apa maksudnya? Ya, kalau di kita istilahnya sampai krik krik krik, karena kalimat yang diucapkan belum mufidan, belum mengandung faidah, ya. La yusamma dzalika kalaman, yang demikian itu tidak disebut kalam. Karena apa? Belum mengandung faidah, ya. Walau annahu lafdun murakkabun min thalathi kalimat, sekalipun, ya, kalimat tersebut tersusun dari 3 kata, ya. Jadi sekalipun tersusun dari lafadz yang tersusun, ya, dari 3 kata. Kaba li'annal mukhatab, ya, yang tadhiru ma taqulu ba'da hadza, ya. Karena apa? Yang membuat, ya, yang mendengarkan, karena yang berbicara itu menjadikan orang yang mendengarnya menunggu. Ba'da hadza mimma yatarattabu ala huduril ustad. Kenapa? Menunggu akan hadirnya ustad, ya. Berbeda ketika ucapannya, kalimatnya begini, ya, fa idza qulta idza hadarul ustadu angsatat talamid, apabila telah datang ustad maka diamlah para murid. Sawara kalaman li husulil faidah, maka menjadi sempurna, ya, menjadi berfaidah, ya, kalimat tersebut, ya. Angsatat talamid, berbeda ketika seorang berbicara idza hadarul ustad, sampai di situ dia belum menjadi, ya, berfaedah. Kenapa? Yang mendengarkan masih menunggu apa maksud dari ucapannya. Berbeda ketika idza hadarul ustadu, ya, angsatat talamid, ya, ini baru mengandung
faidah. Teman-teman, teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yang keempat, wa makna kaunihi mawdu'an bil wadlil arabi, sesuai dengan kaidah yang dipakai orang Arab, an takunal alfadu musta'malahu fil kalami min al-alfad allati wada'tuhal arabu lidalalati ala makna minal ma'ani. Jadi ya, lafaz-lafaz yang digunakan ketika berbicara sesuai dengan yang dipakai orang Arab ketika berbicara yang menunjukkan sebuah makna. Contohnya adalah ya Muhammad, ya hadoro, kataba, ya qara'a dan sebagainya. Itu semua ya dikenal dalam Arab, ya di kalangan orang-orang Arab dikenal. Contohnya adalah hadoro, ya hadir, telah hadir, itu menunjukkan suatu pekerjaan yang telah lampau. Muhammadun itu menunjukkan sebuah nama. Jadi ang takunal alfatul musta'malahu fil kalami minal alfatil lati wada'tuha al-arabu lidalalati ala makna minal ma'ani. Jadi ketika berbicara itu sesuai dengan pembicaraan yang dipakai orang Arab, ya, yang menunjukkan sebuah makna. Contohnya adalah hadoro, ya toroba, makanya sering ada contoh-contoh ya toroba, ya qara'a, ya qara'a Muhammadun dan sebagainya. Ya Muhammad itu dikenal oleh orang-orang Arab, itu menunjukkan sebuah nama seseorang. Berbeda dengan jika jika engkau bicara dengan kalimat peletakannya menurut orang-orang ajam seperti Persia, Turki, Barbar, ya Prancis, itu ya tidak dikatakan ya sesuai dengan peletakan kaidah-kaidah Arab, sekalipun menurut ahli bahasa mereka dikatakan sebagai kalam. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, demikian, semoga bisa menambah sedikit faidah dalam berbahasa Arab, dan tentunya masih banyak kekurangan sana sini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.